Halo what's up everybody, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian. Dan di pembahasan episode Suci Dalam Cinta malam ini, kita disuguhkan oleh adegan-adegan menjengkelkan di mana ada ibunya si Kinan yang semakin hari semakin semenang-menang saja terhadap si Almira. Lantas bagaimanakah kepercayaan soal ibunya Kinan tentang Almira yang sudah mampu membayar hutang atas kristalnya yang tak sengaja diremukan oleh Almira, dan juga tak sengaja juga kristal tersebut dihakan oleh pedagang kue pancong. Nah guys, ternyata ada Kinan di balik ini semua. Kinanlah yang memberikan uang dan sejumlah kehidupan kepada si pemilik catering agar supaya Almira dapat membayar hutangnya kepada ibunya. Semoga saja sebentar lagi Almira akan menyadari bahwa kasih sayang dan juga perhatian Kinan sungguh tidak dapat terelakkan dan begitu besar untuk kehadiran Almira di kehidupannya. Nah, di sini juga guys bisa dipastikan bahwa Kinan sebetulnya sudah jatuh cinta kepada Almira sejak dari pandangan pertama, dan mungkin saja Kinan akan memperjuangkan Almira sampai titik darah penghabisan, bahkan jikalau perlu harus berdarah-darah. Baik sob, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Suci Dalam Cinta dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Suci Dalam Cinta dapat bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Suci Dalam Cinta dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Sebelum melanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya yang semakin hari semakin berkelit. Bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everyone. Scene bisa kita mulai dimana ketika ada si Tarjo yang sedang kebingungan dan pusing menahan rasa lapar di dalam perutnya. Dia juga habis kehilangan pekerjaannya, dan tak lama berselang ada anaknya juga yang berteriak kelaparan kepada ayahnya. Dia berkata bahwa cacing di dalam perutnya itu sudah melakukan perang dan juga angkat senjata. Si Tarjo semakin kebingungan dengan permintaan makan dari anaknya tersebut, mengingat dia sudah tidak memiliki apa-apa dan tidak punya apa-apa lagi untuk dia jual. Hingga pada akhirnya mungkin saja si Tarjo akan nekat untuk melakukan sebuah kejahatan ya guys, karena ya standar sih orang-orang yang kepentok oleh biaya dan juga perut yang perih akan rela melakukan apapun. Tak lama kemudian istrinya pulang ke rumahnya. Si Tarjo pada awalnya senang dengan kepulangan istrinya, tapi ternyata istrinya pulang ke sana bukan untuk kembali lagi kepada si Tarjo, tapi hanya untuk mengambil anaknya yang pasti tidak akan terurus oleh si Tarjo. Orang jahat seperti si Tarjo ini memang pantas mendapatkan ini semua ya guys. Dan semoga saja si Tarjo akan sesegera mungkin sadar bahwa apa yang dialami saat ini adalah karma yang dia tuai sendiri dari hasil kejahatan-kejahatannya di masa lalu. Hilangnya Raisya itu adalah tanggung jawab terbesar Tarjo. Istrinya pun pergi meninggalkan Tarjo saat Tarjo tergeletak tak berdaya. Nah, di sini Tarjo bukannya tobat, dia malah dendam kepada Almira dan dia mengira bahwa ini semua adalah ulah perbuatan Almira. Yang mana kalau bukan karena Almira datang ke rumahnya Kinan, dia tidak akan semenderita ini. Di scene adegan lain lagi nih guys, ada ibu-ibu tukang cucur menggendong seorang bayi dengan wajah yang sangat kaku karena disorot kamera. Ibu-ibu ini terlihat bukan artis, tapi dia memaksakan syuting karena bayaran 50.000 yang ditawarkan oleh sutradara ya. Nah, dan di sini juga si Almira terenyuh melihat seorang bayi yang digendong oleh ibunya. Dia langsung terfikir untuk kembali mencari lagi si Raisa. Dia bertanya ke kiri kanannya dan menemukan seorang bujangan. Nah, di sini juga orang itu katanya tidak pernah mengetahui bayi yang ada di gambar tersebut.
Namun orang itu menunjukkan tempat di mana bayi biasanya hasil penculikan dikumpulkan. Tak lama berselang ada juga si Rafa yang melihat sembari lewat dan dia seperti melihat keadaan Almira di sana. Namun si Rafa keburu mengalihkan pemikirannya bahwa mungkin itu hanya halusinasi dirinya semata. Akhirnya Almira pun berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong dan memberitahu tempat keberadaan bayi. Tak lama dari situ kita masuk ke scene di mana ada si Sheila yang mau mencari Raisa dengan mandiri tanpa ditemani Rafa. Hampir saja di sebuah persimpangan Raisa tubrukan Almira tabrakan dengan si Sheila. Namun si Sheila, sosok yang tidak bertanggung jawab, ngelewas begitu saja dan tanpa pamrih apa-apa. Untung saja tak lama kemudian datanglah Pak Adrian yang tiba-tiba lewat di sana, ya namanya juga sinetron. Nah, Pak Adrian pun di sini menolong si Almira dan membawa si Almira ke rumah sakit untuk melalui proses pengobatan yang lebih intens lagi, karena yang ditakutkan oleh Pak Adrian ada sesuatu yang patah. Ya jelas-jelas lah ada yang patah, hati si Almira contohnya. Si Almira pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit oleh Pak Adrian dan si Almira ternyata tidak apa-apa guys. Hasil rongsen mengatakan Almira baik-baik saja dan ini wajah dokter yang sangat kaku. Di jalan udah ada Bujihan yang sedang ingin menuju ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya Almira, apakah Almira benar baik-baik saja. Dan si suster belum apa-apa yang sudah menagih biaya operasional nih guys. Sesudah menyelesaikan biaya administrasi, Pak Adrian hendak pulang lagi ke kamarnya Almira untuk memastikan. Namun di sana sudah ada Bujihan yang bersama Almira. Betapa kaget dan tercengangnya ketika Pak Adrian tahu bahwa Almira adalah anak dari Ibu Jihan. Di sini pun mata dan hatinya Pak Adrian terbuka. Dan dia baru tahu ternyata Almira selama ini adalah anak kandungnya dari Jihan. Dan semoga saja dengan taunya Pak Adrian soal Almira dan juga Bujihan, nah Pak Adrian akan semakin perhatian kepada Almira karena Almira juga merupakan tanggung jawab dia yang memang harus dinafkahi sedari lahir. Namun tak lama berselang saat Pak Adrian hendak masuk dan menanyakan semuanya, datanglah istrinya yang sangat jebeu sekali. Kok ada ya orang jebeu banget kayak gini guys. Tapi ya tidak apa-apa guys, mungkin memang sudah seperti ini tipenya. Dan dia ingin masuk juga ke kamar atau ke ruangan rawatnya Almira. Namun untungnya berhasil dilerai dan juga dialihkan oleh Pak Adrian untuk kemudian mengajaknya pulang. Di sini si Almira menunggu kedatangan Pak Adrian dan hendak mengenalkannya kepada ibunya. Namun pada saat si Almira bertanya kepada dokter yang wajahnya kaku ini, nah si dokter yang berwajah kaku itu berkata bahwa orang yang tadi mengantarnya sudah pergi dan pamitan pulang. Almira pun gagal kembali mengenalkan Pak Adrian dengan Bujihan yang notabene-nya mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain sedari Almira belum ada di dunia ini. Baik sob, semoga saja semuanya akan membaik ya ketika memang Almira sudah mengetahui bahwa Pak Adrian itu adalah ayah kandungnya. Sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And I love you all. I love you everybody. And I love you everyone. Ya gitu kali ya. Yaudah.